Hey guys, gue mau nanya nih, kalian tugas ngeringkas jurnal pada udah belum? Aduh, belum nih, mana deadline-nya besok lagi. Emang ada berapa jurnal sih guys? Ada dua, males banget lagi gue baca satu-satu. Jangan malas, yuk kita baca bareng-bareng. Jurnal yang pertama berjudul Audit Teknologi Informasi di Yayasan Baitul Ma'al PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, disusun oleh Hendro Priyatman, Muhammad Soleh, Heri Sujaini, Ismail Yusuf, Budi Arianto, Muhammad Rezki Ansori, Heri Darmawan, dan Ulfa. Bagian abstraknya yaitu perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan dirasakan semakin terus berkembang. Salah satunya teknologi informasi atau TI, di mana dalam menjalin suatu organisasi perlu adanya sistem TI yang baik, diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi agar pengelolaan informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yayasan Baitul Ma'al PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat atau YBM PLN didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf dari masyarakat muslim dan dana-dana halal lainnya. Dalam penelitian ini, COVID 2019 dipilih sebagai framework dan berfokus pada 5 domain, yaitu EDM 02, APO 04, APO 05, APO 07, dan APO 08. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kebutuhan, penentuan domain COVID, pembuatan RACI chart, dan penyusunan rencana audit. Hasil analisis didapati capability level domain EDM 02, APO 05, APO 07, dan APO 08 telah melebihi target. Sedangkan domain APO 04 memiliki gap 1 dari target meskipun yayasan telah berhasil merekrut ide-ide inovatif dari luar, seperti pelanggan, pemasok, dan mitra. Namun, masih perlu melakukan proof of concept terhadap setiap jenis kegiatan organisasi yang akan dilakukan untuk menutupi kekurangan gap tersebut. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi informasi semakin berkembang dan dibutuhkan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam menjalankan suatu organisasi. Sistem TI yang baik memerlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi agar pengelolaan informasi menjadi efektif dan efisien. Contohnya, dalam pengambilan keputusan diperlukan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. YBM PLN pun dana ziswaf dari masyarakat muslim dan dana-dana halal lainnya. Pendayagunaan hasil pengumpulan ziswaf didasarkan pada skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkannya untuk usaha yang produktif. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, YBM PLN selalu mengedepankan prinsip profesionalisme transparan serta sesuai dengan ketentuan syariah dalam mengelola setiap dana ziswaf yang diterima, baik dari pegawai PNL maupun masyarakat umum. Dengan begitu, YBM PLN mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk para mustahik di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Seiring berkembang nyawa zaman, YBM PLN perlu memerlukan perbaikan dalam teknologi informasi agar semua kegiatan seperti pencatatan data penerima siswa dapat berjalan dengan baik, karena dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, banyak kendala terjadi dalam pengelolaan di YBM PLN seperti penggunaan fasilitas internet yang sering lambat, kerusakan software dan hardware pada komputer, pengelolaan basis data yang tidak terbaru datanya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan kontrol di dalam pengelolaan teknologi informasi demi tercapainya kelancaran YBM PLN mencapai tujuan sosialnya. Perlu adanya tinjauan ulang di dalam pengelolaan teknologi informasi agar sistem informasi di dalam pengelolaan YBM PLN dapat menjadi lebih baik. Penelitian ini mengadopsi metode kontrol objektif for information and related teknologi atau COVID 2019 sebagai model framework
Pada COVID 2019 terdapat beberapa keunggulan dibanding dengan versi COVID sebelumnya. Di antaranya terdapat 3 domain tambahan yang bersifat objektif menggambarkan 9 prinsip dari versi sebelumnya dan diperkenalkan goal cascade pada versi ini. Terdapat juga perubahan perhitungan kinerja menjadi capability level dan maturity level. COVID 2019 bersifat lebih fleksibel dan memiliki lebih banyak prinsip detail pada domainnya. COVID telah lama digunakan dalam kegiatan audit TI pada suatu organisasi. Versi terdahulu, COVID 4 telah digunakan dalam audit sistem informasi absensi, sistem informasi front office, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi sekolah, e-learning, dan sistem informasi perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa COVID efektif dalam mengaudit beragam bentuk baik berbentuk perpustakaan, perkantoran, bahkan perbankan. Berdasarkan keberagaman bentuk organisasi tersebut, dapat disimpulkan implementasi COVID untuk mengaudit TI pada yayasan dapat dilakukan. Audit TI menggunakan COVID berfokus pada hanya beberapa domain yang dianggap berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pada audit hanya berfokus pada domain seluruh delivery, support, and service, bahkan ada yang hanya berfokus pada beberapa domain. Hanya berfokus pada beberapa domain dari DSS yaitu DSS 01 dan DSS 05. Penelitian ini COVID 2019 dipilih sebagai framework dan berfokus pada 5 subdomain yaitu EDM 02, APO 04, APO 05, APO 07, APO 08. Bentuk organisasi objek penelitian audit TI pada YBM PLM mirip dengan, yaitu berbentuk yayasan meskipun menggunakan framework dan fokus domain yang berbeda. Meskipun penelitian pada YBM PLN menggunakan framework yang sama pada yaitu COVID 2019, namun memiliki fokus domain berbeda. Penelitian pada YBM PLN menggunakan capability level selaras dengan 11-13 meskipun pada menggunakan framework yang berbeda COVID 5 terdapat kemiripan dalam fokus domain EDM dan APO. Meskipun dalam penelitian pada YBM PLN hanya berfokus pada sebagian domain EDM 02, APO 04, APO 05, APO 07, dan APO 08 yang mana pemilihannya didasarkan pada faktor desain yang sesuai dengan kondisi YBM PLN. Fokus penelitian berada pada proses audit dan analisis terdapat tata kelola TI pada YBM PLN secara menyeluruh mencakup prosedur, peraturan, perangkat yang digunakan, serta sistem yang ada. Dalam pengambilan data peneliti, melakukan kuesioner terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung di manajemen, sehingga hasil yang diharapkan akan menjadi saran dan rekomendasi untuk menjadikan tata kelola TI yang ada di YBM PLN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga hasil yang diharapkan akan menjadi saran dan rekomendasi untuk menjadikan tata TI yang ada di YBM PLN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, rencana kegiatan penelitian untuk kegiatan audit di YBPN PLN ini dirancang agar dapat dipahami. Nah, seperti yang terlihat pada gambar satu ini. Nah, mulai kemudian analisa kebutuhan, kemudian penentuan domain COVID, kemudian ada stakeholder needs, enterprise goals, alignment goals, dan desain faktor. Kemudian ada pembuatan RACI card, kemudian ada penyusunan rencana audit, kemudian yang terakhir selesai. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan ini yaitu merupakan suatu langkah awal, yaitu untuk proses mengambil atau mengumpulkan informasi dan data tentang perusahaan yang diselidik. Proses ini dapat dilakukan dengan mewawancarai pemangku kepentingan internal secara langsung atau dengan mencari referensi dokumen dalam laporan tahunan atau pada situs web perusahaan. Informasi dan data yang diperlukan meliputi visi dan misi, struktur organisasi yang dibutuhkan, kemudian profil departemen, dan standar operating procedure atau SOP. Yang selanjutnya ada penentuan domain COVID. Nah, pada penentuan domain COVID ini,
yaitu merupakan angka yang terpenting dalam keseluruhan proses. Sesuai dengan framework COVID 2019, tahapannya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengetahui kebutuhan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder needs dalam perusahaan, yang juga meliputi tujuan-tujuan perusahaan atau enterprise goals cascading, sebagaimana yang terlihat pada gambar 2 yang menunjukkan urutan hal apa saja yang harus dirumuskan. Kemudian yang kedua ada alignment goals, yaitu akan dilakukan setelahnya. Yang ketiga ada faktor desain, yaitu merupakan tahap terakhir dalam penentuan fokus domain seperti yang terlihat pada gambar 3, yang mana disesuaikan dengan kondisi aktual YBM PLN. Identifikasi pembobotan domain kemudian dapat dilakukan berdasarkan tabel pemetaan antara domain dan faktor desain, sehingga didapati beberapa domain yang bobotnya tinggi, kemudian beberapa atau semua darinya akan dipilih sebagai fokus domain. Nah, kemudian di sini ada pembuatan RACI chart yang bisa dilihat pada gambar. Ada urutannya dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, RACI chart ini adalah tabel yang menentukan responden yang sesuai dengan untuk menggali informasi untuk tiap fokus domain. Setiap domain memiliki RACI card. Nah, auditor mengajukan kuesioner dan mewawancari responden yang sesuai. Untuk katalog pertanyaan, untuk setiap domain itu telah disediakan oleh COVID 2019. Untuk setiap pertanyaan, kuesioner atau wawancara, penilaian berdasarkan fakta, situasi nyata di lapangan yang akan diberikan, baik oleh responden pada kuesioner ataupun auditor sendiri pada wawancara dengan rentang nilai antara 0 sampai 5. Nah, nilai tersebut dinamai dengan capability level sebagaimana yang terlihat pada gambar 4. Nah, yang selanjutnya itu ada D, penyusunan rencana audit. Rencana audit disusun melalui tahapan penentuan daftar pertanyaan yang sistematis, kemudian penentuan daftar keseluruhan audit dan penentuan jadwalnya. Untuk responden yang telah ditentukan kemudian diberikan sejumlah daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner sehingga pengisian daya dapat dilakukan lebih fleksibel dari segi waktu. Sehingga ada pembahasan didapati dari hasil observasi dan wawancara awal dan berdasarkan tahapan pengisian faktor pada desain toolkit untuk COVID 2019, YBM PLN mengutamakan inovasi dalam strategi organisasi seperti yang terlihat pada tabel 1. Untuk tujuan organisasi seperti yang disajikan pada tabel 2, YBM PLN mengedepankan portofolio layanan, optimasi proses internal, kemampuan staf, transformasi digital, dan inovasi bisnis. Profil risiko sebagai faktor desain ketiga didapati 5 kategori dengan rating very high risk, yaitu perumusan keputusan investasi TI, kemahiran terhadap TI, perizinan aktivitas, inovasi teknologi, serta manajemen informasi dan data. Tabel 3 menunjukkan detail berdasarkan implikasi dan kemungkinan. Isu berkaitan dengan TI sebagai faktor desain keempat, terpilih 2 yang dianggap sebagai isu serius, yaitu tumpang tindih inisiatif dan ketersediaan sumber TI. Terdapat pula isu dengan tingkat normal, yaitu kemampuan untuk eksploitasi teknologi baru. Untuk isu-isu lainnya pada panduan framework baik tingkat kepatuhan didapati untuk tingkat tinggi normal. Untuk tingkat tinggi, normal, dan rendah masing-masing 25%, 75%, dan 0%. Kemudian didapati peranan TI pada YBM PLN sebagai turnaround atau penggerak dalam inovasi meskipun pada keadaan sekarang belum ada tekanan tinggi pada TI. YBM PLN memilih model 100% outsourcing untuk solusi TI dengan metode tradisional. YBM PLN merupakan first mover untuk menerapkan TI dibandingkan dengan YBM PLN di daerah lainnya. Dari faktor desain tersebut, didapati 5 domain yang merupakan fokus dari audit, yaitu EDM 02, APO04, APO05, APO07, dan APO08 dengan masing-masing memiliki skor 70, 100, 70, 65, dan 80. Berdasarkan panduan framework, didapati target capability level untuk domain EDM 02, APO05, APO07 adalah 3 dikarenakan bernilai lebih dari sama dengan 50. Untuk subdomain APO04 dan APO08 yang bernilai lebih dari sama dengan 80 didapati target capability levelnya adalah 4. Pada EDM 02 terdapat 4 subdomain, yaitu EDM 0201 sampai EDM 0204
Hasil untuk capability level 2 dapat terlihat pada tabel 4 yang berarti Y berarti terpenuhi dan N sebaliknya. Tabel 4 menunjukkan bahwa EBM capability level 2 berada pada 100% atau fully achieved atau F. Maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkatan selanjutnya. Tabel 6 menunjukkan bahwa EBM 02 pada capability level pada 100% atau fully achieved, maka dapat dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya. Tabel 7 menunjukkan bahwa EDM 02 pada capability level 5 berada pada 100% atau fully achieved atau F, sehingga dapat disimpulkan domain EDM 02 memiliki capability level 5. Pada APO 05 terdapat 5 subdomain, yaitu APO 0501 sampai APO 0505. Hasil untuk capability level 2 dapat terlihat pada tabel 8. Tabel 8 menunjukkan bahwa APO 05 pada capability level 2 berada pada 100% atau fully achieved, maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkatan selanjutnya. Tabel 9 menunjukkan bahwa APO 05 pada capability level 3 berada pada 100% atau fully achieved, maka dapat dilanjutkan penilaian pada tingkatan selanjutnya. Tabel 10 menunjukkan bahwa APO 05 pada capability level 4 berada pada 100% atau fully achieved, sehingga penilaian dapat dilanjutkan pada tingkatan berikutnya. Yang keempat yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan YBM PLN pada domain EDM 02, APO 04, APO 05, APO 07, dan APO 08, hasil penelitian capability level berada pada level 5, level 3, level 5, level 4, level 5. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen TI sudah baik. Level 3, level 4, level 3, level 3, dan level 4 adalah level kemampuan tujuan untuk setiap domain. Domain APO 04 memiliki gap 1 pada capability level dan target. Gap tersebut terjadi dikarenakan meskipun YBM PLN telah berhasil merekrut ide-ide inovatif dari luar, yaitu pelanggan, pemasok, dan mitra, namun YBM PLN masih perlu untuk melakukan proof of concept untuk setiap jenis kegiatan organisasi yang akan dilakukan. Untuk domain-domain lain, YBM PLN melampaui target. Dengan kata lain, proses yang dilakukan pada evaluate, value, optimize, manage portfolio, acquire and maintain, adequate and appropriate staffing, and understand business expectation telah definisi dengan baik, telah terukur performanya, dan berhasil yang dicapai sesuai dengan tujuan YBM PLN. Setelah saya membaca jurnal pertama mengenai audit teknologi informasi di Yayasan Baitul Mal PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, menurut pendapat dan analisis saya di bagian pendahuluan itu terdapat latar belakang yang dimana teknologi informasi itu sangat krusial dalam menunjang efektivitas organisasi, termasuk di YBM PLN dalam menghimpun dan mengelola dana siswa. Kemudian ada masalah kendala seperti internet lambat, kerusakan perangkat, dan database tidak mutakhir. Kemudian untuk tujuannya itu tuh evaluasi pengelolaan TI agar sistem lebih efektif dan efisien. Dan alasan memilih COVID-19 ini karena lebih fleksibel, detail, dan memperkenalkan konsep goal, cascade, dan capability level. Untuk fokus domain audit sendiri itu ada EDM 02, APO 04, APO 05, APO 07, dan APO 08. Selanjutnya ada pemahaman dari metode penelitian, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, di mana di sini pengumpulan data, visi, misi, dan struktur SOP dari perusahaan. Kemudian juga yang kedua ada penentuan domain COVID, yaitu menggunakan pendekatan goal cascade dan desain factories. Dan yang ketiga ada pembuatan RAC card, yaitu untuk menentukan responden dan pertanyaan yang disesuai. Kemudian yang terakhir itu ada rencana audit, di mana kuesioner ini disusun dan dikirim ke responden. Hasil nilai dengan skala capability level dari 0 sampai 5.
Untuk analisis hasil dan pembahasan, pemetaan bisnis. Sebentar. Yang atas kan? Iya. YBM PLN. YBM PLN kan? Yang bawah, yang bawah. Yang bawah lu salah lu. Oke. Untuk bab 3 pembahasan analisis menurut saya adalah hasil penilaian capability level untuk domain EDM 02, APO 04, APO 05, APO 07 dan APO 06. Domain EDM 02 dan APO 05 berhasil mencapai capability level 5. Domain APO 04 berhenti di capability level 3 atau gap dari target. Detail aktivitas, hasil capability level per subdomain, dan rekomendasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum maturity dan capability level sudah baik. Masih ada gap pada APO 04 yang perlu diperbaikan, proof of concept, dan dokumen inovasi. Sarannya, evaluasi rutin, inovasi terus-menerus, dan dokumentasi lengkap. Bilang kalau udah, atau enggak aba-aba, pasti aba-aba. Aba-aba deh kalau udah siap deh. Iya deh, aba-aba. Oke, kek apa kek? Satu, dua, tiga. Yang pertama, kita akan meringkas jurnal yang berjudul Audit Teknologi Informasi di Yayasan Baitul Mal PLN, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Informasi umum di sini yaitu penulisnya Hendro Priyatman, Muhammad Soleh, Haris Jaini, Ismail Yusuf, Budi Arianto, Muhammad Rezi Ansori, Heri Darmawan, Ulfa dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Abstraknya, penelitian ini menggunakan framework COVID 2019 yang mengaudit teknologi informasi di Yayasan Baitul Ma'al PLN atau YBN PLN dengan fokus pada 5 domain utama, yaitu hasil utamanya adalah 4 domain yaitu IDM 02, APO 05, APO 07, APO 08 telah melebihi target. Satu domainnya yaitu APO 04 memiliki gap status dari target. YBN PLN perlu melakukan proof of concept untuk menutupi kekurangan pada domain APO 04. Bab 1 pada pendahuluan memiliki latar belakang yaitu Yayasan Baitul Ma'al PLN YBM PLN beroperasi sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN yang menghimpun dana siswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat muslim dan dana halal lainnya untuk mustahik di Kalimantan Barat. Permasalahan TI yang sering dihadapi adalah yang pertama ada fasilitas internet sering lambat, kerusakan software dan hardware pada komputer. Yang ketiga, pengelolaan basis data tidak terperbarui, dan yang keempat, kendala dalam pencatatan data penerima siswa. Justifikasi penelitiannya yaitu diperlukan evaluasi dan kontrol dalam pengelolaan teknologi informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasional YBN PLN sesuai prinsip profesionalisme dan transparansi. Bab 2, metode penelitiannya ada kerangka penelitian. Bagian A, analisis kebutuhan untuk mengumpulkan informasi tentang visi, misi, struktur organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi profil departemen dan SOP. Yang ketiga, ada wawancara dengan pemangku kepentingan internal. Yang kedua itu penentuan domain COVID menggunakan goal cascading dengan tahapan stakeholder needs ke enterprise goals, lalu ke alignment goals. Yang kedua ada desain faktor disesuaikan dengan kondisi aktual YBM PLN. Yang ketiga, pembuatan domain berdasarkan tabel pemetaan. Yang C, pembuatan RACI chart, yaitu menentukan responden yang sesuai untuk setiap domain, yaitu menggunakan capability level digambar 4 dengan rentang nilai 0 sampai 5. Yang artinya 0 itu incomplete process, 1 performance process, yang kedua ada managed process, yang nilai 3 established process, nilai 4 predictable process, nilai 5 optimizing process.
Yang ke D itu ada penyusunan rencana audit untuk penentuan daftar pertanyaan sistematis, penentuan jadwal dan kesesuaian audit, dan distribusi kuesioner kepada responden. Bab 3 ada membahas tentang faktor desain organisasi, yaitu tabel pertama ada strategi organisasi, ada tabel strategi nilai 1-5 dan nilai dasar. Di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan yaitu memiliki nilai 3 dan nilai dasarnya juga 3. Inovasi, strategi inovasinya itu bernilai 5 dan nilai dasarnya 3, yang mana inovasi menjadi nilai tertinggi. Lalu ada pembiayaan memiliki nilai 3 dan nilai dasarnya juga 3. Dan yang terakhir ada pelayanan. Strategi pelayanan memiliki nilai 3 dan nilai dasar 3. Dengan begitu, YBM PLN mengutamakan inovasi dalam strategi organisasi dengan nilai tertinggi yaitu 5. Tabel 2, yaitu ada tujuan organisasi atau prioritas tinggi, memiliki tujuan yang pertama ada portofolio produk dan layanan kompetitif dengan nilai 5. Yang kedua ada optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal bernilai 5. Yang ketiga ada keterampilan motivasi dan produktivitas staf yang itu bernilai 5. Yang keempat ada program transformasi digital yang dikelola dengan nilai 5. Yang terakhir ada inovasi produk dan bisnis bernilai 5. Yang ketiga ada tabel profil risiko atau risiko yang sangat tinggi. Kategori risiko di sini yang pertama ada pengambilan keputusan investasi TI, implikasinya bernilai 5, kemungkinannya bernilai 3 dan tingkatnya itu sangat tinggi. Yang kedua, keahlian keterampilan dan perilaku TI, implikasinya bernilai 4 dan kemungkinannya bernilai 4 dan tingkatnya juga nilainya 4. Sangat tinggi. Yang ketiga, ada tindakan tidak terautorasi, yaitu implikasinya bernilai 5, kemungkinannya 3 dan tingkatnya itu sangat tinggi. Inovasi berbasis teknologi, implikasinya bernilai 5, kemungkinannya juga bernilai 3, dan tingkatnya sangat tinggi. Yang terakhir, manajemen data dan informasi memiliki implikasi bernilai 5, kemungkinannya bernilai 4, dan tingkatnya sangat tinggi. Nah, kita masuk ke tahap hasil pemilihan domain. Berdasarkan faktor desain, terpilih 5 domain fokus dengan skor IDM 02 yaitu 70, target capability level 3, APO 04 targetnya itu ada bernilai 100, target capability-nya level 4. Yang ketiga ada APO 05 bernilai 70 dengan target capability level 3, dan ada APO 07 bernilai 65, target capability level 3, dan yang terakhir ada APO 08 bernilai 80, target capability-nya itu level 4. Dari hasil audit capability level per domain, yang pertama ada domain IDM 02, Evaluate Value Optimization, capability level 2 di tabel keempat menghasilkan 100% atau fully achieve semua aktivitas IDM 001 sampai 02.03 itu terpenuhi dan program investasi TI telah teridentifikasi dengan baik. Capability level 3 yaitu ada di tabel 5 berhasil 100% atau fully achieve. Di sini menghasilkan bauran investasi optimal telah tercapai dan pemahaman tata kelola TI sudah memadai. Yang keempat ada capability level 4 di tabel 6 menghasilkan 100% atau full achieve evaluasi integrasi strategi TI dan enterprise executive. Lalu ada portfolio investment telah diselaraskan dengan tujuan strategis. Ya, selanjutnya ada capability level 5 di tabel 7 menghasilkan 100% fully achieve dan kesimpulannya domain IDM 02 mencapai level 5. Selanjutnya ada domain APO 04 yaitu maintain portfolios dengan capability level 2-nya di tabel 8 menghasilkan 87,5% yaitu full achieve. Rencana invasi dan infrastruktur tata kelola sudah ada dan memiliki kekurangan yaitu evaluasi teknologi belum optimal. Capability level 3 di tabel 8
Hasilnya itu menghasilkan 61,5% dengan status largely achieved dengan gap teridentifikasi kurangnya proof of concept untuk parameter investasi perusahaan untuk inovasi, inisiatif proof of concept, implementasi teknologi muncul. Dengan kesimpulannya bahwa domain APO 04 mencapai level 3, gap satu dari target. Selanjutnya ada domain APO 05, manage portfolio. Dengan capability level 2 di tabel 8, hasilnya itu 100% fully achieve, ketersediaan dan dana dan metodologi pengukuran sudah baik. Lalu ada capability level 3 di tabel 9, hasilnya itu 100% full achieve, evaluasi keselarasan strategi optimal, portfolio review berkelanjutan dengan baik. Yang selanjutnya ada capability level 4 di tabel 10, hasilnya 100% dan metrik kontribusi TI telah terukur dengan baik. Lalu selanjutnya ada capability level 5 di tabel 11, hasilnya 100% full achieve dan kesimpulannya bahwa domain APO 05 mencapai level 5. Selanjutnya ada domain APO 07, acquire and maintain adequate and appropriate staffing. Dengan capability level 2 di tabel 14, hasilnya 100% full achieve, sumber daya memadai untuk mendukung tujuan perusahaan, kebijakan staf kontrak sudah terdefinisi. Capability level 3 di tabel 15, hasilnya fully achieve, pemeriksaan latar belakang dalam rekrutmen optimal, dan program pelatihan sesuai kebutuhan organisasi. Capability level 4 di tabel 16, hasilnya 100% full achieve, kesimpulan dari domain APO 07 adalah mencapai level 4. Selanjutnya ada domain APO 08, understand business expectation. Capability level 2-nya itu menghasilkan 100% atau fully achieve, identifikasi pemangku kepentingan bisnis sudah optimal, dan koordinasi dan komunikasi perubahan berjalan baik. Di capability level 3, hasilnya 100%, pengelolaan ekspektasi dan hubungan stakeholder-nya sudah optimal. Dan capability level 4 itu menghasilkan 100% juga dengan ekspektasi dukungan TI telah terdefinisi dengan baik. Capability level 5 itu berhasil 100% dengan kesimpulan APO 08 ini mencapai level 5. Nah, di sini hanya menjelaskan analisis gap-nya juga di tabel 21, analisis kesenjangan domain. Domainnya tadi ada ADM 02, APO 04, APO 05, APO 07, APO 08, dan targetnya itu dan target realita dan gap-nya. Di sini terbaca sudah IDM 02 targetnya memiliki 3, realitanya bernilai 5 dan gap-nya itu minus 2. Sementara itu di APO 04 targetnya itu level 4, realitanya 3 dan dia memiliki gap yang baik yaitu positif 1. APO 05 memiliki target 3, realitanya dia bernilai 5 dengan gap-nya itu minus 2. APO 07 targetnya bernilai 3, realitanya bernilai 4 dan gap-nya itu minus 1. APO 08 targetnya bernilai 4, sedangkan realitanya dia bernilai 5, gap-nya itu adalah minus 1. Nah, di sini dijelaskan bahwa interpretasi gap-nya itu domain dengan kinerja melebihi target atau gap negatif, yaitu ada IDM 02 dengan minus 2, APO 05 dengan gap minus 2, APO 07 dengan minus 1, APO 08 minus 1. Domain yang perlu perbaikan adalah APO 04 dengan bernilai gap plus 1. Meskipun YBM PLN berhasil merekrut ide inovatif dari eksternal, masih perlu proof of concept untuk strategi organisasi yang dilakukan. Kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulannya. Dari hasil audit YBM PLN tadi, berdasarkan menggunakan COVID 2019, sistem manajemen TI YBM PLN sudah naik
dengan capability level IDM 02 level 5 itu ada di target 3, APO 04 level 3 dengan targetnya 4 itu masih perlu ditingkatkan lagi, dan APO 05 level 5 di target 3, APO 07 ada di level 4 dengan target 3, APO 08 level 5 dengan targetnya 4, dan di sini juga EA-nya menjelaskan rekomendasinya bahwa domain APO 04 yang tadi gap-nya +1 itu memerlukan perbaikan dalam mengimplementasi proof of concept untuk setiap jenis kegiatan organisasi yang akan dilakukan, khususnya dalam evaluasi teknologi yang teridentifikasi, parameter investasi untuk inovasi, dan implementasi teknologi yang muncul. Nah, jelas sekali di sini ada pencapaian terbaiknya, yaitu ada proses evaluate value optimization, manage portfolio, acquire and maintain adequate and appropriate staffing, dan understand business expectation telah terdefinisi dengan baik, terukur performanya, dan sesuai dengan tujuan YBM PLN tadi. Nah, kontribusi penelitian ini memberikan penelitian komprehensif tata kelola TI menggunakan framework terbaru yaitu COVID 2019 yang dapat menjadi referensi untuk organisasi serupa dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan teknologi informasi. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Lombok menggunakan framework COVID yang disusun oleh Ahmad Susan Kardiansyah. Untuk bagian abstraknya yaitu audit tata kelola teknologi informasi ini bertujuan untuk memetakan tingkat maturity proses TI pada program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok sehingga dapat diukur posisi proses. Audit ini menggunakan framework COVID untuk merumuskan rekomendasi IT governance apa saja yang bisa diberikan kepada program studi, sehingga dapat tercapai maturity level yang diharapkan berdasarkan rumusan rekomendasi IT governance pada program studi sistem informasi. Berdasarkan level kematangan atau maturity level, didapatkan level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu repeatable, yang artinya adalah prodi sistem informasi memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prodi SI telah menerapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sedangkan hasil identifikasi maturity level penulis mendapatkan 16 domain berada pada level repeatable 2. Dua domain pada level initial ad hoc dan manajemen informatika dan komputer atau STMIK. Sedangkan hasil identifikasi maturity level penulis mendapatkan 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial ad hoc, dan 2 domain pada level define. Berdasarkan hasil mapping penulis antara business goals Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok dan pada COVID 4.1 terdapat 9 business goals dan 8 goals dan 125 kontrol objektif yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendahuluan. Pada era informasi sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan strategi yang sangat jitu untuk keunggulan bersaing. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam 3 tingkatan, yaitu memberi dukungan untuk pelayanan administrasi sebagai alat bantu pengajaran dan sarana komunikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Evaluasi teknologi informasi
atau TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan, karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan, tak terkecuali perguruan tinggi, khususnya program studi sistem informasi STMIK Lombok. Untuk mencapai hal efektivitas dan efisiensi proses diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar agar keberadaan TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar agar keberadaan TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuan. Kesuksesan tata kelola perusahaan saat ini mempunyai ketergantungan terhadap sejauh mana tata kelola TI atau IT government dilakukan. COBIT yaitu Control Objective for Information and Related Technology yang merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau ISAKA dan IT Governance Institute atau ITGI pada tahun 1992 meliputi Johnson dan lain-lain. Yang pertama, Business Information. Terdiri dari informasi, efektif, efisiensi, keyakinan, integritas, tersedia, pemenuhan, dan dipercaya. Kedua, Confidentiality Compliance. Yang ketiga, Information Technology Resource terdiri dari people, application, teknologi, fasilitas, dan data. Yang keempat, High Level IT Process. STMK Lombok merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di tengah kota, tepatnya di Kabupaten Lombok, Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. STMK Lombok memiliki dua program studi, yaitu Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknik Informatika. STMIK Lombok saat ini terus meningkatkan pelayanannya kepada mahasiswa untuk mendukung pelayanan penulisan mengevaluasi sampai sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada mahasiswa dan dosen dengan menggunakan framework COBIT. Masalah yang didapat pada penelitian adalah bagaimana mematahkan tingkat maturity proses TI Prodi saat ini sehingga dapat diukur posisi proses saat ini. Apakah rekomendasi IT government yang bisa diberikan kepada Prodi? Tujuan dari penelitian ini dapat memetakan maturity level pada program studi sistem informasi dan membuat sebuah rekomendasi IT government program studi sistem informasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan sebagaimana penerapan teknologi informasi pada STMIK Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa teori, metode, ataupun model pada bidang manajemen sistem informasi atau teknologi informasi pada umumnya, dan juga information technology atau IT, government. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data hasil wawancara dengan responden. Nah, untuk penelitian tentang perencanaan tata kelola sistem informasi pernah dilakukan oleh Alexander Setiawan pada tahun 2008 dengan judul Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta dengan menggunakan model COBIT framework yang menghasilkan hasil pemetaannya maturity proses teknologi informasi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta menunjukkan berada di atas skala 3 atau DIFAN, sehingga dapat melakukan pengendalian secara internal dan struktur. Penerapan teknologi informasi dengan menggunakan COBIT framework dapat memberikan manfaat dalam arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur solusi sebagai pedoman untuk pengembangan sistem teknologi informasi di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Selanjutnya ada menurut Utomo Agus Prasetyo dan Novita Mariana pada tahun 2011. Nah, dari hasil penelitian yang didapat bahwa lembaga Unisbank memiliki pengelolaan TI dalam mendukung layanan akademik dan dirasakan perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa kontrol proses yang dirasakan sangat penting. Menurut lembaga yang terkait saat ini, penentuan kontrol proses melatih dan mendidik user mengelola data dari domain directory dan support, memonitoring dan evaluasi kinerja TI dari domain monitoring
dan evaluate merupakan itu kontrol proses yang penting untuk diperbaiki. Dalam pembuatan rekomendasi IT government dilakukan berdasarkan posisi maturity masing-masing kontrol proses tersebut. Untuk menentukan maturity tersebut menggunakan model maturity yang merupakan pemetaan yang menggambarkan kondisi kontrol proses tersebut pada saat ini dan dilakukan perbandingan antara keadaan saat ini dan hasil pemetaannya. Dan dari hasil maturity tersebut didapatkan bahwa kontrol proses melatih dan mendidik user berada pada posisi dapat diulang. Mengelola data berada pada posisi dapat diulang, monitoring dan evaluasi kinerja TI berada pada posisi inisiasi. Rekomendasi pengelolaan TI yang dibuat dengan visi misi dan tujuan lembaga untuk masing-masing kontrol proses, maka pelatihan yang diberikan bagi karyawan baik yang non IT maupun karyawan IT dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya, dan pengaturan kembali manajemen data yang berhubungan dengan proses layanan akademik di mana antara BAK dan layanan akademik di program studi yang ada di Unisbank maupun unit kerja lainnya terintegrasi dalam satu jaringan, di mana pengawasan data tersebut di data center yaitu server di P2ICP. Nah, untuk menurut Budi Wijayanto tahun 2012, tingkat kematangan atau maturity level pada proses TI domain DS pada Universitas XYZ itu berada pada level 1 atau awal. Untuk dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan di level 3, maka semua prosedur yang disyaratkan di tiap proses harus terpenuhi. Untuk memenuhi syarat level 3 ini yaitu mengacu pada standarisasi COVID, maka setiap unit atau bagian harus memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen proses investasi teknologi informasi dan mengkomunikasikan serta mensosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen organisasi. Pustaka, Control Objective for Information and Related Technology atau COVID ini dapat didefinisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan oleh Information Audit and Control Association atau ISACA melalui lembaga yang dibentuk yaitu Information Technology Government Institute pada tahun 1992. Nah, tujuannya diluncurkan COVID ini adalah untuk mengembangkan, mengelola riset, dan memaplikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up to date untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan bahasa lain, COVID ini dapat pula dikatakan sebagai sekumpulan dokumen atau best practice untuk information technology government yang dapat membantu auditor, manajemen, pengguna atau user untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis melalui pengendalian terhadap masing-masing dari 34 proses. Teknologi informasi meningkatkan tingkatan kemapanan proses dalam teknologi informasi dan memenuhi ekspektasi bisnis dari teknologi informasi. Mengutip dari Subatri tahun 2012. Nah, untuk framework COVID 4.1 ini didefinisikan menjadi 4 domain, yaitu ada plan and organizes, ada act, query and implement, ada delivery and support, dan yang terakhir ada monitoring and evaluate. Untuk dapat memahami COVID framework, perlu diketahui bahwa COVID ini mempunyai karakteristik utama yaitu fokus pada bisnis, orientasi pada proses, berbasis kontrol dan dikendalikan oleh pengukuran. Kerangka kerja COVID dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya di sini ada information technology atau IT ini. Lanjut aja udah, nggak usah dibaca. Laman anjir. Baik, information technology atau IT government ini merupakan tanggung jawab dari kepemimpinan puncak dan eksklusif manajemen dari suatu perusahaan. Information technology atau IT government ini merupakan bagian integral dari pengelolaan perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi dan proses yang ada untuk memastikan kelanjutan teknologi informasi organisasi dan pengembangan strategi dan tujuan dari organisasi menurut Lulu dan Dewi pada tahun 2009. Hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama akan dilakukan identifikasi tujuan bisnis dan sasaran program studi sistem informasi STM
di kelompok yang akan dipadankan dengan bisnis goals berdasarkan COVID 4.1. Pertama, akan dilakukan identifikasi tujuan dan sasaran atau business goals. Dari hasil penjabaran atau pemetaan bisnis goal dapat diketahui bahwa bisnis goals organisasi hanya mencakup dalam COVID. Dari dua perspektif yang berkenaan dapat dilihat bahwa mayoritas berada pada perspektif pelanggan. Penjelasan sebagai berikut. Menjadi sesuai dengan kebutuhan dalam dunia yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. C. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat di masyarakat yang sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sistem informasi. Menghasilkan seorang lulusan yang kompeten di bidang sistem informasi dan memiliki jiwa kewirausahaan. Tabel 2, identifikasi informasi teknologi atau IT goals dengan IT proses. Dari setiap information teknologi atau IT proses yang ada pada COVID, terdapat perincian kontrol objektif yang merupakan alat kontrol dari information teknologi proses itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 165 perincian kontrol kepada maka ukuran tingkat kematangan dari penerapan information technology governance titik 1 adalah sebagai berikut. Dari hasil identifikasi maturity level dapat digambarkan jaring laba-laba pada gambar 1. Membangun program pelatihan, membangun kesadaran, kegiatan pendidikan dan pelatihan. Melakukan evaluasi pelatihan, mengidentifikasi dan mengevaluasi metode penyampaian pelatihan peralatan terbaik. Rekomendasi 2, adapun input dan output yang harus dihasilkan pada proses ini. Input A. Keterampilan dan kompetensi pengguna, termasuk pelatihan individu, kebutuhan pelatihan khusus. B. AI7 menginstal dan mengakreditasi solusi perubahan. Berdasarkan perhitungan maturity level, AI7 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan berada pada tingkat reputable, sehingga berikut adalah rekomendasi yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas dari IT proses atau AI7. Rekomendasi I, ada 6 rangkaian. Rekomendasi 1, ada 6 rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan pada proses ini, yaitu membangun dan meninjau rencana implementasi, mendefinisikan dan meninjau strategi tes atau kriteria masuk dan keluar, dan metodologi rencana uji operasional, membangun dan mempertahankan repositori bisnis dan persyaratan teknis dan uji khusus untuk sistem yang terakreditasi, melakukan konversi sistem dan tes integrasi di lingkungan penguji, mengarahkan lingkungan pengujian dan melakukan tes penerimaan akhir, merekomendasikan promosi ke produksi berdasarkan kriteria akreditasi yang telah disepakati. Scroll, oi. Dek. Wahyu scroll. Gimana nih? Oke. Rekomendasi kedua, input dan output yang harus dihasilkan dari proses ini adalah input. Yang pertama adalah standar teknologi. Yang kedua, pemilik sistem yang terdokumentasi. Yang ketiga, standar pengembangan. Yang keempat, pedoman manajemen proyek dan rincian rencana proyek. Yang kelima, sistem terkonfigurasi untuk diuji atau diinstal. Yang keenam, petunjuk user operasional dan dukungan teknis dan administrasi. Yang ketujuh, produce item, dan yang ke-8, perubahan otorisasi. Outputnya, yang pertama, item konfigurasi dirilis. Yang kedua, kesalahan dikenal dan diterima.
ketiga, promotion to production. Yang keempat, software release dan rencana distribusi. Yang kelima, ulasan pasca pelaksanaan. Yang keenam, pemantauan kontrol internal. Rekomendasi ketiga, entitas pengendalian yang harus dipahami dan dimiliki oleh Ketua STMIK Lombok dan pihak eksekutif lainnya adalah: 1. Pelatihan. Yang kedua, rencana pengujian. Yang ketiga, rencana implementasi. Yang keempat, pengujian lingkungan. Yang kelima, konversi sistem dan data. Yang keenam, pengujian perubahan. Yang ketujuh, pengujian penerimaan akhir. Yang kedelapan, promosi dan produksi. Yang kesembilan, ulasan pasca pelaksana. Keempat, itu kesimpulan dari kemantangan level yang sudah dibuat didapatkan level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu repeatable, yang artinya adalah Prodi SI memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prodi SI telah menerima prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sedangkan hasil identifikasi maturity level penulis mendapatkan 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial or ad hoc, dan 2 domain pada level define. Atas Uy. Berdasarkan hasil mapping penulis antara business goals Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Lombok dan COVID 4.0. Berdasarkan hasil mapping penulis antara business goals Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Lombok dan COVID 4.1, terdapat 9 business goals, 8 information technology IT goals, 31 informasi teknologi IT proses dari masing-masing business goals, dan 125 control objektif yang harus diperhatikan. Rekomendasi yang harus diberikan kepada program studi sistem informasi adalah seharusnya diperbanyak pelatihan dan pendidikan kepada staf Prodi SI, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi staf, dan mengevaluasi hasil pendidikan pelatihan bagi staf Prodi SI. Yang terakhir adalah saran. Program studi sistem informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Lombok sebaiknya mulai menggunakan pedoman information technology atau IT governance best practice yang baik seperti COVID control objective for information related technology untuk dijadikan acuan tetap dan untuk dapat melakukan pengukuran kinerja teknologi informasinya sendiri. Tidak semua proses audit IT governance dapat diuraikan secara detail, sehingga hanya berupa aktivitas inti perlu kajian lebih lanjut secara detail, lebih lengkap dan komprehensif. Untuk jurnal kedua mengenai audit tata kelola teknologi informasi program studi sistem informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Menurut analisis saya di bagian pendahuluan itu tuh terdapat latar belakang yang dimana teknologi informasi sangat penting bagi efektivitas dan efisiensi organisasi termasuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk utama ini itu perlu maturity level tingkat kematangan proses TI di program studi sistem informasi di STMIK Lombok. Nah, untuk tujuan penelitian, setelah saya membaca pendahuluan itu tuh terdapat 2, yaitu yang pertama itu mengukur posisi kematangan proses TI, dan yang kedua itu adalah memberikan rekomendasi IT governance agar tercapai maturity level yang diharapkan. Nah, untuk metodenya itu menggunakan studi pustaka dan wawancara langsung dengan kedua prodinya.
Baik, selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka, di mana pemahaman saya di sini ada daftar tinjauan pustaka tentang COVID. COVID itu adalah Control Objective for Information and Related Technology, yang di mana COVID ini diperkenalkan oleh ISCA dan ITG sejak tahun 1992, yang di mana COVID ini juga fokusnya pada bisnis, kemudian proses kontrol dan pengukuran. Nah, untuk versi COVID-nya yaitu COVID 4.1, yang dimana mencakup 4 domain, yaitu ada PO, Plan and Organize, kemudian ada AI, Actuary dan Implement, dan DS yaitu ada Delivery dan Support, dan ada yang terakhir yaitu adalah ME, Monitoring dan Evaluate. Nah, setelah saya baca jurnal ini, terdapat penelitian terdahulu. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa manfaat penggunaan COVID ini dalam mengukur dan memperbaiki tata kelola ini di berbagai institusi pendidikan dan organisasi. Untuk analisis dari hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan sasaran program studi. Yang bisa saya dapat analisis yaitu adalah langkah awal dalam audit ini adalah mencocokkan tujuan program studi sistem informasi STMI Lombok dengan bisnis goals dari COVID 4.1. Hasilnya, tujuan utama program studi hanya masuk dalam dua perspektif COVID, yaitu perspektif pelanggan atau mayoritas fokusnya. Lalu yang kedua ada perspektif internal. Yang kedua adalah rincian tujuan program studi. Yang bisa saya dapat analisis adalah yang pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu yang kedua melakukan penelitian yang bermanfaat untuk pembangunan daerah dan nasional. Yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan keilmuan sistem informasi. Dan yang terakhir menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki jiwa wirausaha. Selanjutnya, identifikasi IT goals dan IT proses. Yang bisa saya analisis adalah yang pertama menggunakan framework COVID 4.1. Setiap tujuan bisnis dipetakan ke IT goals dan IT proses. Yang kedua, COVID membagi proses TI ke dalam 4 domain utama. PO atau Plan and Organize, AI Acquire and Implement, DS Delivery and Support, and ME Monitor dan Evaluate. Yang terakhir adalah fokus pembahasan dan domain PO, AI, dan DS. Selanjutnya ada kontrol objektif atau tujuan pengendalian. Di sini bisa saya analisis terdapat 165 kontrol yang meliputi. Yang pertama ada perencanaan TI yang terdapat dari PO02 dan sampai PO08. Yang kedua ada pengadaan dan implementasi yang berisi AI2 sampai AI7. Dan yang terakhir adalah layanan dan dukungan yang terdapat DS1 sampai DS13. Yang terakhir adalah tingkat kematangan dan maturity level. Penilaian dilakukan lewat wawancara dengan ketua program studi. Skor maturity level tiap proses TI diberikan dalam skala 0 sampai 5, mengacu standar COVID. Hasil utama, PO02 itu ada 2.9, AI4 ada 3.4, DS7 1.3 itu yang paling rendah dan rata-rata level berkisar di antara 2.4 sampai 3.0. Selanjutnya 3.2 rekomendasi bagian A, fokus DS7 mendidik dan melatih pengguna. Karena proses DS7 mempunyai nilai kematangan terendah 1.3 atau level inisial, maka rekomendasi untuk perbaikannya adalah yang pertama ada identifikasi dan karakterisasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua ada membuat program pelatihan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan pendidikan. Yang keempat, evaluasi pelatihan. Dan yang kelima, identifikasi metode terbaik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bab kesimpulan yang telah saya baca dan saya pahami, dapat disimpulkan bahwa maturity level berada pada rata-rata 2 atau repeatable. Maka dari itu, saran dari penelitian ini yaitu melakukan pelatihan, komunikasi formal prosedur, dan perbaikan domain DS7. Dah. Oke. Selanjutnya kita akan meringkas jurnal berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi STMI Lombok menggunakan framework COVID. Ini
informasi umum sebagai penulis yaitu ada Ahmad Susan Fardiansyah. Dan abstraknya kita masuk ke tujuan penelitian langsung. Di sini dikatakan bahwa audit tata kelola teknologi informasi bertujuan untuk memetakan tingkat maturity proses TI pada program studi SI STMIK Lombok dan merumuskan rekomendasi IT governance untuk mencapai maturity level yang diharapkan. Hasil utamanya dikatakan di sini maturity level rata-ratanya itu level 2 atau repeatable. Lalu prodi SI memiliki pola mengelola proses berdasarkan pengalaman berulang. Lalu kekurangannya di sini belum ada pelatihan dan komunikasi formal, prosedur standar kepada karyawannya. Distribusi maturity levelnya itu ada 16 domain dengan level repeatable, 2 domain level initial ad hoc, 2 domain level defined. Di sini ada mapping COVID 4.1 itu 9 business goals, 8 IT goals, 31 IT proses, 125 control objective. Nah, di sini ada latar belakangnya yaitu pada era informasi, teknologi informasi menjadi strategi keunggulan bersaing bagi perguruan tinggi. TI dapat dimanfaatkan dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu ada dukungan layanan administrasi, yang kedua ada alat bantu pengajaran dan komunikasi, yang ketiga ada sarana pengambilan keputusan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih memetakan tingkat maturity proses TI prodi saat ini, dan juga rekomendasi IT governance apa yang dapat diberikan kepada prodi. Di sini dijelaskan metode penelitiannya. Kita akan ada studi pustaka yaitu mengumpulkan teori manajemen sistem informasi dan IT governance dan juga dilakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan responden menggunakan framework COVID. Bab 2 tinjauan pustakanya Utomo Agus Prasetyo dan Novita Mariana pada tahun 2011 dengan objeknya itu lembaga Unisbank. Temuannya mereka menemukan bahwa perlu perbaikan pada beberapa control proses, mati user level dapat diulang, lalu ada mengelola data level dapat diulang, dan monitor dan evaluasi kinerja inisialisasi. Lalu framework COVID 4.1 itu komponen COVID itu business information requirements, information effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, reliability. Information technology resource-nya itu ada people, application, technology, facilities, dan data. Nah, di sini ada 4 domain COVID 4.1 itu ada yang pertama ada plan and organize atau PO, ada acquire and implement, 3 delivery dan support, yang keempat ada monitor dan evaluate. Nah, di sini ada IT ada hasil dan pembahasannya, yaitu ada identifikasi business goals. Di tabel 1 yaitu penentuan IT goals atau business goals. Berdasarkan visi program studi SI STMIK Lombok terdapat 4 tujuan utama, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi di sistem informasi. Yang kedua ada menjalankan penelitian strategis. Yang ketiga melaksanakan program pengabdian masyarakat. Dan yang keempat menghasilkan lulusan yang kompeten. Yang kedua dilakukannya perspektif organisasi. Dari analisis business goals itu, organisasi hanya mencakup 2 perspektif COVID dengan mayoritas berada pada perspektif pelanggan. Dilakukan juga mapping IT goals dan IT proses di tabel 2. Itu adalah identifikasi information technology, goals, dan IT proses. Yang ketiga ada control objective details. Tabel 3 dengan penjelasan control objective. Nah, lanjut ada identifikasi maturity level di tabel keempat. Di sini dijelaskan, dilihatkan bahwa ada penentuan tingkat kematangan berdasarkan wawancara dengan Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Lombok. Dengan prosesnya itu berbagai macam domain, ada PO02 bernilai 2,9 sampai model DS13 dengan final score-nya ada 2,4. Nah, di sini ada gambar 1, itu ada jaring laba-laba ya, hasil identifikasi maturity level-nya.
Di grafik radar ini menunjukkan distribusi nilai maturity level untuk semua proses dengan DS7 yang bernilai 1,3 sebagai nilai terendah dan A14 dengan bernilai 3,4 sebagai nilai tertinggi. Selanjutnya ada subbab 2 rekomendasi. Di sini dijelaskan dari YDS7 mendidik dan melatih pengguna proses dengan nilai terendah yaitu 1,3 memerlukan perhatian prioritas. Rekomendasinya itu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi, membangun program pelatihan, membangun kesadaran, melakukan evaluasi pelatihan, dan mengidentifikasi metode penyampaian. Rekomendasi yang kedua itu ada input dan output. Outputnya sudah ada. Lalu yang rekomendasi ketiga, entitas pengendali, yaitu identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengiriman pelatihan dan pendidikan. Dan selanjutnya ada evaluasi pelatihan yang diterima. Lalu ada B, dengan model A17 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Nilainya 1,9, tingkat repeatable, memerlukan peningkatan kualitas. Rekomendasi yang pertama itu ada membangun dan meninjau rencana implementasi, mendefinisikan strategi tes, membangun repository, melakukan konversi sistem dan tes integrasi. Yang kelima ada mengarahkan lingkungan pengujian, dan yang keenam ada merekomendasikan promosi ke produksi. Lalu ada rekomendasi kedua input output, dan rekomendasi ketiga entitas pengendalian. Dan kita masuk ke bab 4, itu kesimpulannya. Hasil utama dari maturity level ini bahwa tingkat kematangan yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2 atau repeatable, yang menunjukkan bahwa karakteristik level repeatable Prodi SI memiliki pola mengelola proses, terus setelah menetapkan prosedur untuk dipatuhi karyawannya, dan tetap belum ada pelatihan dan komunikasi formal dalam prosedur yang standar. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan penyimpangan. Distribusi domainnya yang tadi sudah disebut di awal, ada 16 domain, levelnya repeatable, 2 domainnya itu level initial atau ad hoc. Yang ketiga itu ada 2 domain dengan levelnya defined. Nah, di sini didapati bahwa mapping dari COVID 4.1 ini adalah mendapatkan 9 business goals, 8 information technology goals, 31 information technology process, yang 125 control objektif. Rekomendasi utamanya yaitu memperbanyak pelatihan dan pendidikan kepada staf Prodi SI, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, yang ketiga mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan. Sarannya yaitu ada 3, menggunakan pedoman IT governance best practice, melakukan pengukuran kinerja teknologi informasi, dan yang ketiga melakukan kajian lebih detail, lengkap, dan komprehensif. Nah, di sini ada kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan pemetaan komprehensif maturity level. Yang kedua ada rekomendasi praktis. Yang ketiga ada frameworknya terevaluasi yang dapat diadaptasi perguruan tinggi untuk mengukur dan meningkatkan tata kelola TI mereka. Signifikasinya yaitu hasil penelitian menunjukkan pentingnya formalisasi prosedur dan pelatihan berkelanjutan dalam mencapai maturity level yang optimal untuk mendukung tujuan strategis perguruan tinggi.